Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kembali malam ini kita boleh beribadah. Dan kita percaya semua kita umat-umat Tuhan yang bersama beribadah malam ini dimanapun Anda berada, kita percaya hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita. Sebab itu mari semua saya jemput kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kami yang di gereja di tempat ini, baik juga Anda semua saudara jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kita percaya kita semua akan menikmati hadirat Tuhan di sepanjang ibadah kita hari ini, dan kita diberkati melalui ibadah yang ada. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat malam ini, di mana kembali kami boleh hadir, datang beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bahkan kami juga akan dibekali melalui firman-Mu. Kami mempercayai ibadah kami di malam ini, kuasa-Mu bekerja melawati setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun semua kami berada, yang mengikuti ibadah kami malam ini, semua kami menikmati hadir-Mu, semua kami diberkati, semua kami akan terus, roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, untuk kami akan terus dan tetap mendekat dan melekat kepada Engkau. Roh Kudus, lawati semua kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kasih dan kuasa-Mu menaungi kami malam ini Tuhan, sehingga kami dipuaskan di dalam hadirat Tuhan, kami dikuatkan di dalam hadirat Tuhan, kami disembuhkan di dalam hadirat Tuhan, kami dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami beri kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau Allah yang besar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Mari dengan lebih sungguh lagi, ku beri kemuliaan dan hormat. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Mari angkat tangan kita. Yes, Engkau Allah yang besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Tiada yang sepertimu, Yesus. Perbuatan tanganmu ajaib bagi setiap kami. Keperkasaanmu mengatasi segalanya. Kuasamu Tuhan tak tertandingi. Sebab itu kami memujimu, sebab itu kami memuliakanmu. Yesus, 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 kami tinggikan, kami agungkan. Oh, ya naralaya maya syanaralaya maya so. Mari terus sembah Dia, bangun rohmu. Hiralaya balaya baya karalaya baya syanaralaya maya so. Hinalaya maya serena dena dena oh. Hiralaya balaya baya sakana karalaya baya serena dena oh. Yesuslah segalanya. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Oh, yaralaya balaya baya karalaya balaya baya karalaya baya hinalaya baya karalaya baya sorena horyalaya baya Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tak tertandingi kuasa-Mu oleh apapun. Sungguh besar Engkau Allah kami. Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar Allahku,
besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak, layak, layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, layak, layak disembah. Mari jemaat, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sambil kita angkat kedua tangan kita, kita memuji menyembah Dia. Amin. Dan hatiku bernyanyi, Kau besar, besar, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Katakan Yesusku, Yesusku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai. Yesus yang terbesar, Yesus yang terhebat. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Biarlah kita akan terus meninggikan memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita besarkan nama Tuhan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami akan terus membesarkan nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar
besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari sambil lambaikan tangan kita. Yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Yes, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, yes. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan Yesuslah yang menolong hidup kita, amin. Dan sebab itu kita akan terus meninggikan Tuhan kita. Kita serukan nama Dia, Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Semua kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus, Engkaulah yang terbesar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ya, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Engkaulah yang terbesar. Tidak tertandingi kuasa Tuhan kita, amin. Sebab Dialah yang maha besar,
Dia yang Maha Kuasa, Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi sebelum kita duduk, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur, tak tertandingi kuasa-Mu oleh apapun Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami umat-umat-Mu, biar kami akan terus tetap setia kepada Engkau. Kami akan terus semakin mendekat dan melekat, melakukan apa yang menjadi perintah-mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat dan setia selama kami hidup. Kerinduan kami, biarlah hidup kami memuliakan Engkau, hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan tetap mendapati kami untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Horalaya bayas, sikaralaya bayas. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ini yang menjadi doa kami umat-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kepada setiap kami, untuk kami akan terus dan tetap memberi yang terbaik di dalam setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan, melayani Engkau seumur hidup kami. Sebab Engkau lebih dulu melayani kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu.
dengan lebih sungguh lagi katakan, sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. terima kasih. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari jemaat saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Baik ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami dan tetap sungguh di hadapan Allah. Jikalau kami, ya Tuhan, terlalu banyak mencari perkara-perkara yang di bumi ini, sehingga kami melupakan perkara-perkara yang di atas. Yang sebenarnya perkara-perkara yang di atas adalah menentukan apa yang kami terima di perkara-perkara yang di bumi. Ajari kami Tuhan, bagaimana kami mencari perkara-perkara di atas, agar apa yang ada di bumi ini mengikuti hidup kami, sehingga kami tetap terjaga dan terpelihara. Janji-janjimu ya Tuhan digenapi dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, seluruh kami yang ada di rumah-rumah dimanapun berada, semua kami siap membuka hati untuk menerima pemberitaan firman Allah pada malam ini. Dan di dalam nama Yesus, siaplah kami untuk mendengarkan firman Allah. Sama-sama kita yang di rumah berkata amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ibadah pada malam hari ini, di mana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi kita sudah juga ikut ibadah dan malam hari ini. Dan saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa memasuki bulan Oktober, gereja kita akan kembali kita buka pada minggu pertama dan seterusnya, tetapi hanya ibadah di pagi hari saja, ya. Bagi saudara yang mau datang ke gereja dipersilahkan, dan sudah menerima vaksin second dose dan mengikuti SOP dengan disiplin, sehingga kita tetap menjaga agar kita terjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita sudah cukup lama saudara sampai kita menunggu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang untuk bulan depan ada yang mau datang, maka saudara boleh hadir. Gereja kita hanya boleh kapasiti sekitar 50 atau 46 jiwa yang boleh kita tempatkan di ruangan ini. Itu informasi yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Oke, baiklah, kepada kita buat malam hari ini saya lebih banyak mengajarkan firman Tuhan berkenaan dengan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan bagaimana juga orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu, sekiranya kita semua dari dulu, jikalau kita dapat menjaga keseimbangan kita antara Tuhan dan kehidupan kita, baik karir maupun yang lain. Tiba-tiba tadi sebelum saya khotbah saudara, atau sebelum kita ini, saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa banyak juga di antara anak-anak Tuhan yang terlalu perhatian tentang perkara-perkara yang di bumi, terlalu mementingkan dan terlalu berlebihan, sampai-sampai urusan-urusan hal surgawi menganggap menjadi second choice, atau bahkan juga third choice, atau fourth choice, atau mau lebih dan sebagainya. Yang akhirnya saudara, kesibukan saudara mencari, mulai timbul banyak persoalan, mulai timbul ketidakseimbangan antara pasangan, suami istri, antara kehidupan, kebahagiaan. Bagaimana suami yang tidak lagi mulai setia, yang tidak lagi perhatian, yang tidak lagi peduli. Bahkan istri mulai merasakan ada perubahan-perubahan yang akhirnya mulai banyak mengeluh di sosmed atau di sosial media. Kadang-kadang bisa terlihat itu, bagaimana orang ya kadang-kadang mengeluarkan air mata, curhat di sosial media karena ia tidak bahagia dengan pasangannya. Kadang-kadang saudaraku, saya sangat sedih melihat itu. Bahkan kadang-kadang yang kita kenal, yang kita tahu. Nah, hari ini perhatikan, kita jangan sampai terjebak dalam perkara-perkara yang di bumi, lalu kita tidak memperhatikan perkara-perkara yang di atas. Dan saya selalu mengingatkan saudara, perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan
harus selalu terjaga, karena dengan terjaga itulah Bapak Ibu kita akan dapat melewati segala cabaran. Bahkan saya selalu berkata bahwa bertambah umurmu, bertambah umur pernikahanmu, bertambah umur perkahwinanmu, rumah tanggamu dan sebagainya, itu akan selalu mengikuti kepada yang positif. Tapi saudara, sekiranya Anda makin jauh dari Tuhan, Anda mulai tidak peduli dengan Tuhan, maka akan selalu berbanding ya negatif ya. Artinya dengan tidak terlalu engkau perhatikan hal-hal Tuhan, maka hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu juga akan negatif. Dan sebaliknya, sekiranya saudara memperhatikan hal-hal surgawi, hal-hal yang di atas, dan juga Bapak Ibu tahu bagaimana menerapkannya, maka hal-hal yang saudara ikuti, yang saudara harapkan dalam hidupmu, dalam pernikahanmu, rumah tanggamu, karirmu dan sebagainya, itu akan dapat mengikuti yang baik. Yang selalu ada adalah kesalahan gereja tidak mampu mengajar jemaat. Yang ada adalah kesalahan para pastor-pastor yang tidak tahu bagaimana cara menerapkan firman Allah, sehingga orang selalu memandang bahwa semakin mengikut Tuhan semakin banyak kesulitan dan kesusahan. Semakin mengikut Tuhan bukan makin baik hidup kami dan sebagainya. Saya tidak yakin itu Bapak Ibu. Kalaupun ada hal-hal tertentu itu special case. Ya kalau memang Tuhan menentukan itu untuk kita. Tetapi kebanyakan adalah kesilapan-kesilapan, tidak peduli hal-hal rohani. Dan menganggap bahwa segalanya menjadi mungkin. Segalanya boleh baik dan seterusnya. Hari ini kita belajar dari seorang raja Yehuda yang namanya Raja Asa. Bapak Ibu, Raja Asa dalam kitab Raja-Raja memang tidak terlalu menonjol dituliskan. Bahkan hanya beberapa ayat dalam pasal 15, sekitar ya 15 ayat saja. Tetapi di dalam 2 Tawarikh ia dituliskan 3 pasal. Diceritakan bagaimana Asa saudara membangun kerajaannya, memimpin kerajaannya, bagaimana ia mengalami kebaikan-kebaikan, dan bagaimana hatinya dengan Tuhan diceritakan saudara. Sehingga ia dapat memimpin kerajaannya itu selama 41 tahun. 41 tahun merupakan waktu yang cukup panjang. Apalagi kalau memerintah. Saya kira kita di Malaysia ini belum ada Perdana Menteri kita yang memerintah sampai 41 tahun. Ya, belum ada. Ya, paling-paling 25, 30, walaupun sampai 35 itu sudah hebat. 30 itu udah luar biasa. Ya, kalau untuk demokrasi sekarang. Dan raja-raja pun pada masa itu saudara tidak ada pilihan raya. Yang ada adalah meneruskan keturunannya. Ketika bapaknya raja, anaknya akan menjadi raja. Ya, nggak tahu, saya belum hitung ya. Termasuk lama sekarang itu adalah Ratu Elizabeth. Ya. Ratu Elizabeth cukup lama ia juga, ya cukup umur panjang dia menjadi ratu. Ya. Dan jikalau dia sudah menyelesaikannya, saudara akan digantikan mungkin Pangeran Charles, kalau tidak Pangeran William. Ya,
Antara itu. Nah, Asa cukup lama ia memerintah, bahkan dikatakan saudara selama 35 tahun keadaan kerajaan Asa damai dan tidak ada perang selama 35 tahun. Saya kira umur 35 tahun itu saudara merupakan waktu yang cukup untuk membangun sebuah kerajaan dalam pembinaan atau pembangunan di mana-mana. Mengapa saudara? Ada keamanan. Bahkan jikalau kita melihat sejarah raja-raja Israel, selalu timbul peperangan. Bahkan setelah Salomo, saudara-saudara, Rehabiam anaknya menggantikan, sudah terjadi peperangan, pemberontakan daripada Yerobeam, di mana Yerobeam memberontak kepada Rehabeam, yang akhirnya pecahlah kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Dan sampai juga dalam Raja Asa juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu juga saudara timbul peperangan. Bahkan zaman Asa, ya, Raja Israel menyerang Yehuda, yang akhirnya membuat Asa ditegur oleh Tuhan, yang akhirnya saudara yang dikasihi Allah, ke 36 tahun ke atas atau 6 tahun berikutnya setelah 35 tahun, maka timbul mulai masalah, dan bahkan Asa mengalami sakit selama 2 tahun dan akhirnya dia meninggal karena penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi Asa menang dalam peperangan ketika melawan tentara Jera dari Ethiopia. Bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan membela dia. Walaupun tentara daripada Asa tidak berbanding jauh, sangat berbanding jauh saudara, hampir 700.000 lebih perbandingannya. Bahkan kekuatan daripada tentara Ethiopia ada 300.000 kereta kuda, yang seharusnya secara perhitungan logika kita, kerajaan Ethiopia pasti menang menghadapi Asa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Allah, Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan yang berperang buat Asa, sehingga kerajaan di sekelilingnya sangat takut, yang akhirnya saudara, raja-raja di sekeliling daripada kerajaan Yehuda tidak berani mengganggu kerajaan Asa, karena mereka melihat begitu kuatnya kerajaan Asa itu, dan mereka tahu ada Tuhan yang berpihak kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang keamanan, ya, di dalam 2 Tawari 14 ayat 6 firman Allah berkata saudara, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Asa, ya. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Asa. Ternyata Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita terjaga, pasangan suami istri terjaga, anak-anak terpelihara, karir mereka baik-baik, suami istri tidak asik begaduh bertengkar, suami istri tidak pada cemburu, tidak saling mencurigai, saling sayang menyayang, ipar-ipar kita baik juga dengan kita, adik-adik kita tidak cemburu,
abang-abang kita, saudara-saudara kita, cousin-cousin kita, kakek-kakek, anti-anti kita, uncle-uncle kita. Tidak ada mengusik hidupmu. Tidak ada yang memfitnahmu. Bahkan pasanganmu, saudara, semakin mengasihimu. Saya mau berkata, Bapak Ibu, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Tapi coba perhatikan, berapa banyak persoalan yang saudara hadapi. Yang sering terjadi adalah pasangan suami istri masih cemburu, masih curiga satu sama lain. Yang jauh curiga, jangan-jangan ada wanita lain ketika jauh suami kita. Begitu juga ketika suami kita jauh dari istri, si suami pun mencemburuimu, mencurigaimu. Kira-kira Bapak Ibu, istri-istri kalau suami begitu berkata, stres enggak Anda? Saya banyak melayani. Kalau sudah suami itu cemburuan Bapak Ibu, waduh, kasihan sekali istri itu. Itulah pastor, saya dituduh bukan-bukan. Saya kan kerja, tapi suami saya itu curiganya bukan main. Coba Bapak Ibu, itu keamanan kah itu, kedamaian kah itu? Coba saudara, coba perhatikan dirimu. Berapa banyak air mata yang saudara masih curahkan hari ini gara-gara melihat pasanganmu yang tidak betul? Ya, tidak mempercayakan apa yang dimiliki oleh suami. Begitu juga sebaliknya, mencurigai satu sama lain. Bukankah itu adalah sebuah kehidupan yang tidak baik? Dan ternyata saudara, kedamaian, keamanan kalau kita terima adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Dan jikalau hari ini saudara menerimanya, puji Tuhan. Dan saya mau berkata, pegang itu dan biarlah engkau terus meraihnya. Ya. Nah, kita melihat apa rahasianya. Asa adalah sebuah pelajaran yang boleh kita contohi supaya kita mengalami hal-hal apa yang dialami oleh Asa. Apa yang dialami? Yang pertama adalah Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, di mata Tuhan Allahnya. Dalam 2 Tawari 14 ayat 2, firman Allah menuliskan bagaimana sikap Asa dikatakan melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Kalau dalam versi mudah dimengerti, terjemahan versi mudah dimengerti atau VMD, dikatakan saudara, Asa melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allahnya. Melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara, masihkah saudara melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Salah satu ketidakbenaran kita melakukan yang baik dan benar kalau kita sudah meninggalkan ibadah kita. Kalau kita sudah meninggalkan persekutuan, kalau kita tidak peduli hal-hal Tuhan, hal-hal rohani, atau dengan kata lain, kata Rasul Paulus, carilah perkara-perkara yang di atas. Ya. Berapa banyak pasangan, suami sudah tidak lagi mencari perkara-perkara di atas. Asih perkara-perkara di bumi saja. Bagaimana mau makan, bagaimana
menambah harta begitu banyak, sampai-sampai Tuhan pun tak peduli. Coba lihat, adakah suamimu memperhatikanmu? Sudah. Adakah suamimu peduli dengan engkau sekarang? Bukankah pasangan itu memerlukan kasih sayang, perhatian? Ya. Saudara pikirkan. Ya, saya yakin istri-istri sangat senang kalau diperhatikan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau itu tidak ada lagi denganmu hari ini, karena terlalu over. Urusan-urusan perkara dunia. Salahkah cari perkara dunia? Tidak salah. Yang salah ketika gara-gara itu kau tidak mencari Tuhan. Itulah yang salah. Tapi kan lelah pastor. Bukan tidak letih pastor. Memang kalau mau jadi berjaya, mau jadi orang yang lebih ini memang letih. Kamu tanya orang-orang yang berhasil, yang ahli dari apa, memang melelahkan. Dan itulah konsekuensinya. Kadang-kadang tidur pun tidak cukup. Ya, saya sangat senang dari beberapa kita. Sesibuk-sibuknya dia bekerja, dia masih memberikan masanya melayani. Dia masih memberikan masanya ke gereja. Kadang-kadang tak dapat pagi, dia datang malam. Tidak dapat pagi, tidak dapat malam. Ia pusing balik, dia putar balik rekaman. Penting ada ibadah. Dan itu adalah satu keputusan yang tepat. Karena untuk menjaga agar keadaan hidup kita tetap terjaga dengan baik. Bahkan dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya dalam ayat 2, asa menyenangkan hati Tuhan Allahnya dengan melakukan apa yang adil dan baik. Asa menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, masihkah saudara masih menyenangkan hati Tuhan? Ya. Nanti akan terlihat seberapa jauh Anda menyenangkan hati Tuhan. Ya. Atau saudara yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin tiap hari ia mengetuk pintu hatimu supaya kau bangun pagi, ibadah datang. Supaya kau datang beribadah mungkin pada malam hari. Ia ketuk pintu hatimu selalu. Cuman kau aja pura-pura tidak mau dengar. Ya, tapi yang malam ini bye-bye semua ini. Ya, yang menyaksikan ini semuanya luar biasa. Ya, bahkan saya melihat di sini Bapak Ibu, ya, kadang-kadang dia kerja minggu pagi jualan, dia masih memberi masa melayani ibadah malam, atau bahkan saudara pagi hari minggu ia masih pelayanan. Di petang hari balik dari gereja dia masih pergi jualan. Lelah memang. Tapi ia tahu saudara bahwa untuk menjaga kehidupannya, yang memberikan dia sehat, yang memberikan dia kemampuan untuk meraih kekayaan, itu karunia dari itu Tuhan. Jadi perhatikan saudara. Saya mau selalu sebagai gembala sidang, saya selalu ingatkan itu. Sebisi-bisinya engkau, sehebat-hebatnya engkau, kalau kau sudah meninggalkan Tuhan, kau tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, padahal dulu kau apa? Dan saudara harus tahu, Tuhan yang memberkatimu, Tuhan yang memberikan engkau sehat, umur yang panjang, kekuatan untuk meraih kekayaan. Tapi ketika engkau tidak mensyukuri, tidak menyadari bahwa itu datang daripada Tuhan, itulah yang disebut kadang-kadang, ya,
Ya kalau bahasa kasarnya ya nggak tahu diri ya gitu ya. Tapi Tuhan itu begitu sabar Bapak Ibu ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, yang ada hanya mengingatkan. Dan saya banyak menyaksikan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang mulai tidak setia. Justru kehidupannya hancur saudara. Tidak jadi berkat. Yang seharusnya mungkin kalau tetap sampai hari ini mereka tetap melekat dekat menyenangkan Tuhan, ya mungkin mereka akan lebih baik lagi dan orang pun memujinya, orang pun bangga, bahkan juga saya akan senang melihat itu. Tetapi coba ketika sudah hancur menjadi buah bibir yang negatif, teruklah ini orang. Kamu tahu dia sudah ada bini baru. Kamu tahu dia sudah ada laki baru. Kamu tahu dia sudah ini dan ini. Gak nyaman dengarnya. Dulu dia melayani, sekarang gak melayani. Misalnya. Kan gak bagus saudara. Tapi kalau orang berkata, dulu dia tuh teruk dia tuh. Tapi sejak dia cari Tuhan, aku lihat hidupnya diangkat. Bagus-bagus. Aku tengok pun pasangan suami istri happy saja. Ya. Anak-anak mereka lancar saja. Ya. Kan nyaman dengarnya. Kau tengok mereka tuh busy. Tapi ku tengok masih juga beribadah. Kan nyaman dengarnya saudara. Dan ini harus ada dengan saudara dan saya. Dan itu bukan datang dengan sendirinya. Perlu usaha. Sama seperti Asa. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 8. Tindakan-tindakan apa yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan saudara dalam 2 Tawarik 15 ayat 8b. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, ia katakan Asa pun membangun kembali mezbah Tuhan di depan bait Allah. Memperbaiki mezbah Tuhan di depan bait Allah karena zaman raja bapaknya Abia tidak dipedulikan lagi saudaraku. Bagaimana mezbah Tuhan itu tidak diperhatikan, tidak dipikirkan. Bukankah banyak hari-hari ini kita gak peduli lagi dengan mezbah. Saya pun lagi terpikir saudara, gimana siapa yang dapat melayani para pemuda-pemuda di gereja kita. Banyak anak-anak muda kita ini kalau tidak ada cell group, tidak ada ini, saya gak tahu mau jadi apa. Ya, saya mau mari ambil bahagian ini. Supaya saudara tuh belajar firman Tuhan. Ikut cell group, Zoom, Google Meet, pakai itu. Ya. Saya tak mampu saudara semua saya tangani. Apalagi Demiri pun sudah saya tangani. Saya secara online hampir semua saya yang tangani saudara. Karena gak bisa sekarang langsung. Di rumah doa saya yang tangani, saya WL, saya siapkan lagu. Ya. Kenapa? Karena tidak terlalu digalakkan supaya orang-orang ramai datang ke rumah. Ya. Itu salah satu alasan. Timiri pun begitu. Saya harus isi cell group, saya harus siapkan lagu juga, siapkan firman Tuhan. Kadang-kadang bendahari gereja kita pun gak bisa semua online. Saya juga yang mengeceknya jadinya. Tiap minggu saya harus perhatikan. Kadang-kadang kasih tahu ke bendahari, ya laporkan. Buat di grup.
Ya. Saya tambah lagi saudara, tiap pagi saya membangun mesbah. Bukan tidak ada mesbah saya, tetapi saya sengaja online untuk saudara jemaat ikut juga membangun mesbah. Saya gembala bukanlah mau senang Bapak Ibu. Kalau udah terima berkat mau senang, tidak. Saya mau saudara diberkati Tuhan. Saya mau saudara mengasihi Tuhan. Saya tidak mau saudara menjauh karena saya hamba Tuhan, gembala sidang yang dipercayakan supaya jemaat itu terpelihara, diberkati, mengasihi Tuhan. Semua masuk surga. Itu hati saya saudara. Saya bukanlah gembala upahan Bapak Ibu. Apa arti gembala upahan? Gembala upahan adalah kalau ada upah baru melayani. Tidak begitu saya saudara. Saya adalah hamba Tuhan. Yang kadang-kadang saya harus berkorban. Ya. Adakah hamba Tuhan upahan? Ada. Tak ada gaji tak melayani. Itu. Tapi saya dari dulu. Saya dipanggil Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika membangun gereja, bukan tidak susah-susah. Tapi saya tak mau mundur. Demi saudara, sekarang zaman ini ada banyak orang mulai jauh dari Tuhan. Ya, perhatikan. Memang saya perlu orang-orang yang volunteer, perlu orang-orang yang komitmen. Dan saya mau saudara setia. Mari sama-sama kita membangun kerajaan Allah. Ambil bagian. Jika saudara melayani hari ini, setialah. Jangan bersungut. Kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dipedulikan, kadang-kadang tidak. Tetaplah setia. Karena saudara membangun hidupmu dengan Tuhan. Keuntungannya dalam hidupmu dengan Tuhan. Dan itu memang akan terjadi. Setiap apapun yang kau lakukan dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan. Sama seperti Asa juga. Kalau saudara baca di pasal 15. Bagaimana apa-apa yang dikerjakan oleh Asa itu dipertimbangkan oleh Tuhan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengakui saudara, fisik saya pun sudah capek. Saya udah 47. Ya, 3 tahun lagi 50. Ya. Saya pun cepat letih saudara, ya, lepas letih. Kalau baca Alkitab pun 1 jam tuh udah letih pikiran Bapak Ibu, ya. Saya kadang harus rehat dulu ini dan itu. Tapi tidak mungkin saya diam. Ya. Kalau tidak dulu cergas dulu. Ya. Nah saudara tengok dulu saya pernah masuk hospital Bapak Ibu. Sebenarnya karena keletihan. Sampai ambil pasi, mulut saya sengit. Ya puji Tuhan kembali mulut saya lurus Bapak Ibu. Walaupun ada bekasnya sedikit. Kalau sengit susah betul berkhotbah. Ya. Jadi kepada kita saudara, mari bangun mesbah, bangun hidupmu dengan Tuhan. Ya. Walaupun di online, tadi pagi saya tidak ke gereja. Kalau saudara dengar khotbah tadi itu adalah rekaman, recording. Saya ibadah di rumah, ibu yang ke gereja. Selama ini ya belum hampir kedua kali saya ibadah online dari rumah. Saya menangis Bapak Ibu, ternyata dalam ibadah di rumah itu bukan senang sebetulnya. Banyak gangguan juga kan. Ya. Sambil saya ibadah ya. Ibadah ya. Saya ibadah tidak sama-sama dengan anak-anak. Anak-anak di ruang TV, saya di dapur. Sama mama mertua. Sambil saya ibadah nyanyi, tengok juga ke belakang, lihat apa, ibadah enggak.
Ya mungkin juga saudara juga mengalami hal yang sama di rumah. Ya, mungkin juga saudara mengalami hal yang sama. Atau mungkin lebih teruk lagi. Ya kita tidak tahu. Tapi saya pikir saudara ya, bukalah di YouTube ya, lebih sangat bagus di YouTube daripada di Facebook ya. Nah kalau ada TV saudara itu boleh langsung direct to ke internet, itu cukup bagus. Buka dari YouTube ya, lebih bagus menyaksikannya daripada dari Facebook. Tapi jangan lupa saudara, like, share, and subscribe ya. Ya gereja kita, saya harap saudara jemaat-jemaat Tuhan tolonglah ya, minimal saudara yang ikut ibadah like, share, and subscribe. Ya nggak tahu subscriber kita udah berapa ya. Saya ingat dulu baru udah sampai 50 ke 100 pun belum ya. Nah, ini sungguh terlalu ya. Ya. Nah, saudara bantu ya supaya gereja kita pun akan lengkapi supaya semakin ini ya. Ya cuma peralatannya nggak murah-murah saudara ya. Kita perlu kamera yang canggih lagi, yang harganya ya luar biasa, 15.000, 20.000 ya. Jadi nggak terlalu maksimal yang kita terima nih. Lihat kepala saya saja sama badan saya nampak. Kalau yang canggih itu saudara, lantai ini pun nampak. Kaki saya bergerak pun nampak ya. Tetapi ya semua itu boleh terjadi kalau kita sungguh-sungguh dan terus perhatikan ya, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Asa saudara? Sepanjang umur Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Sepanjang umurnya saudara, ia berpaut kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 14, firman Allah berkata, Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Saudara, kata sekalipun bukit-bukit pengorbanan, itu maksudnya bukan dia pergi di sana ya, atau ikut beribadah di sana, bukan. Dia hanya apa peninggalan dari bapaknya yang tidak dirobohkan, ia tidak kacau itu. Tetapi Asa sendiri, ia beribadah kepada Tuhan sepanjang umurnya. Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Kalau dalam firman Allah yang hidup, terjemahannya adalah sepanjang umurnya Asa tetap setia kepada Tuhan. Sepanjang umurnya Asa tetap setia. Saudara, Asa adalah seorang raja. Asa adalah punya status yang tertinggi di sebuah kerajaan. Dan bahkan firman Allah berkata saudara, bagaimana Tuhan memberkati dia. Kemudahan-kemudahan dia dapatkan. Bukankah banyak orang semakin tinggi keberhasilan hidupnya, semakin tinggi kesuksesan hidupnya, bukankah lebih banyak mulai menjauh dari Tuhan? Bukankah lebih banyak saudara tidak peduli lagi dengan Tuhan? Dan saya menyaksikan saudara begitu sibuk cari duit dan semua ditambahkan. Kereta ditambah, rumah makin besar. Ya. Kesibukan di mana-mana. Tapi kebanyakan tidak lagi berpaut dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya mau bersaksi kepada kita, waktu saya berjemaat di Pontianak,
Saya pernah bersaksi kepada Anda. Ada seorang bapak, saudara, dia seorang kontraktor yang cukup berjaya. Di mana-mana ada dia proyek. Dan semua orang tahu, atau orang-orang yang mengenal dia adalah orang yang sangat sibuk, super sibuk. Kadang-kadang dia ke gereja, kalau nggak limpas 10 menit baru masuk, baru sampai. Kadang-kadang sampai setengah jam, dia akan duduk di belakang. Karena kami pengerja juga duduk di belakang. Dan saya selalu perhatikan dia. Saya melihat ini bapak, sesibuk-sibuknya dia. Hari Minggu pun kalau dia kerja, tengok proyek, tengok orang kerja. Tapi dia datang, saudara. Dia datang dengan khusyuk, ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan tahun 2016, ketika gereja kita buka di Kucing, dia masih tetap setia, Bapak Ibu. Dia datang di Kucing, ya ikut juga beribadah di sana. Artinya sudah belasan tahun ia masih tetap setia, saudara. Pertanyaan saya adalah, seberapa sukses Anda hari ini? Seberapa jauh Anda sedang mengejar keberhasilan dunia? Masihkah saudara beribadah pada Tuhan? Masihkah saudara memberi masamu dengan Tuhan? Saya sangat yakin, kalau hatimu itu gak berubah dengan Tuhan, semakin engkau diberkati mungkin secara materi, semakin kau ditambahi mungkin hartamu, karirmu makin naik. Kalau hatimu baik, Bapak Ibu, saya yakin keberhasilanmu justru membuat engkau bahagia. Tapi sebaliknya, sekiranya engkau mulai menjauh dari Tuhan, kesuksesanmu di dunia bisa menghancurkan hidupmu, bisa menghancurkan rumah tanggamu, bisa menghancurkan pasanganmu, bisa menghancurkan kesehatanmu, bisa menghancurkan kebahagiaan saudara. Dan itu kebanyakan begitu terjadi. Ya, tapi orang yang tetap setia, suksesnya semakin sukses, tetap mengasihi Tuhan, justru berbanding lurus dalam kehidupannya. Dan Asa mengalaminya, Hizkia mengalaminya, Salomo sebaliknya. Ya, Salomo itu di ujung hidupnya malah penyembahan berhala. Tapi kita nggak mau seperti itu, saudara. Jadi perhatikan kesetiaanmu. Masihkah saudara setia? Atau sudah turun atau bahkan jauh? Yang ketiga, saudaraku, Asa menjauhkan penyembahan berhala dan mezbah yang dihancurkan. Dalam 1 Tawarikh 14 ayat 3 dan 5. Bagaimana saudaraku Asa menghancurkan mezbah berhala. Mezbah itu dihancurkan supaya orang-orang tidak lagi beribadah di sana, termasuk dia jangan sampai tergoda ke sana. Artinya Bapak Ibu, perhatikan berhala-berhala yang selama ini menguasaimu, berhala-berhala yang membuat persekutuanmu dengan Tuhan mulai jauh, ya. Jangan sampai berhala-berhala itu. Apa berhala? Berhala adalah ketika Anda melakukan sesuatu lebih daripada Tuhan.
cinta kasihmu, persekutuanmu lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Jadi jangan selalu berpikir berhala itu adalah berupa patung. Pekerjaan itu bisa boleh berhala. Ya. Oh, cari duit terus itu pun menjadi berhala. Makanya disebut ada hamba mammon. Ada disebut hamba uang. Oleh karena mengejar uang lah. Kata firman Allah dalam Timotius. Banyak orang terjerat dalam dosa. Oleh karena mengejar uang lah. Orang meninggalkan iman. Ya. Perlu duit, perlu. Siapa sih nggak perlu? Tapi jangan sampai posisi Tuhan itu berubah. Saya sudah balakan tadi, untuk sukses memang letih. Makanya jangan jealous kepada orang-orang yang mungkin kehidupannya. Tapi coba tanya bagaimana hidup mereka. Rumahnya besar, semuanya serba besar. Tapi coba tanya, ada di rumah kah? Nah, kadang-kadang ku tengok dari luar rumah itu begitu megah. Tapi kalau kulihat macam tak ada orang, ya mungkin tidak dinikmati kebesaran rumahnya itu. Ya karena memang mungkin begitu sibuk. Ya. Saudara, saya mengetahui toko besar yang ada di Sarawak ini. Ya. Rumahnya di Singapura ada, di Amerika ada. Apalagi di Sarawak ini, saudara, di Kucing ada, di Kebun sebenarnya. Ya. Tapi ia nggak tinggal bersama istrinya. Ya. Ia tidak tinggal dengan istrinya. Suaminya di Kucing, istrinya di Miri. Ya, udah berbulan-bulan. Kadang-kadang Bapak Ibu ya itulah. Tapi bagaimanapun persekutuan antara pasangan itu penting. Yang kita inginkan kan begitu. Ya. Jadi perhatikan saudara, jangan sampai berhala-berhala itu membuat persekutuanmu dengan Tuhan itu hilang. Yang keempat, Asa memerintahkan supaya rakyatnya mencari Tuhan, mematuhi hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Ya. Saudara, kalau dalam zaman Raja Asa, seorang raja itu punya kuasa untuk memaksa rakyat untuk cari Tuhan. Siapa tidak cari Tuhan dimatikan, saudara, dibunuh, dihukum mati. Ya. Artinya pada zaman itu masih lumrah lah. Kalau sekarang tambah zaman demokrasi dan zaman kasih karunia, mau cari Tuhan terserah, bukan urusanmu. Tapi kita kan tidak begitu. Kalau tidak ke gereja dimarah, tidak ada, nggak ada dihukum. Bahkan kalau saudara tidak ke gereja hari Minggu, jumpa dengan pastornya, jumpa dengan gembalanya, selembeja, pastor, ke gereja kah? Iya, dari ke gereja saya. Kamu? Oh, lain kali lah pastor. Senang aja jawab saudara ya. ya senang aja macam bukan tak berdosa. ya. Nah buat saya saudara, ya saudara ingatlah. Saya pun tidak pernah berkata, nanti masuk neraka. Enggak, tidak. Kita anugerah, tapi anugerah itu harus dihargai. Ya, itu. Jadi jangan sampai semodel dipaksa begitu ya. Saudara punya kesadaran sendiri. Dan yang terakhir saudara, Asa membawa dalam 2 Tawarik 15 ayat 18. Coba kita lihat. Ayat 18 itu. Ia membawa persembahan-persembahan kudus. Ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri di rumah Allah, yakni emas, perak serta barang-barangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dalam satu raja-raja, ayat 15, coba dikeluarkan di situ. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas, perak serta barang-barangnya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, ini poin yang terakhir adalah merupakan sebuah ukuran. Seberapa jauh kita berpaut dengan Tuhan, seberapa kita mengasihi Tuhan. Saya menyaksikan seberapa rohani orang itu, seberapa karunia dia punya itu, mendengar suara Tuhan kah, bernubuat kah. Tapi selalu saya perhatikan Bapak Ibu, kalau sudah urusan memberi, kalau udah urusan persembahan, ada banyak orang gagal Bapak Ibu. Banyak orang gagal. Ya. Bahkan kalau saya kadang ikuti ibu tuh dalam rekan bisnisnya, dan selalu saya mengatakan kepadanya, coba tengok rekan-rekan bisnismu tuh. Dan selalu ibu tuh mengatakan kepada rekan bisnis, orang jujur, orang bagus, orang itu teruji atau tidak? Coba lihat ketika buat bisnis dia, jujur enggak? Dalam hal mamon, dalam hal memberi, dalam hal mamon misalnya. Kalau itu tidak ada saudara, sama. Mau di gereja kah dimanapun saudara sama. Mau pendeta kah mau apapun sama. Ya, kalau sudah itu udah. Apalagi kalau sudah bicara itu saudara bisingnya luar biasa. Dan biasanya orang yang bising ini kelihatan rohani, tapi kalau sudah urusan ini tetap rohana. Kalau orang itu nggak teruji, ya. Jadi itu sebabnya anak-anak Tuhan, perhatikan. Saya selalu berkata berkat itu adalah ujian. Saya selalu berkata saudaraku, ketika engkau diberkati, ketika engkau ditambahi, itu selalu ujian. Apakah engkau berpaut dengan Tuhan? Apakah engkau masih bawa ucapan syukurmu? Apakah engkau masih mengakui? Karena ketika saudara membawa persembahan kepada Tuhan, saudara tuh mengakui, Tuhan, apa yang kuterima itu aku akui itu dapat dari Tuhan. Ketika saudara lakukan itu adalah satu pernyataan bahwa aku bukanlah hamba uang, tapi hamba Tuhan. Yang ketiga adalah pernyataan bahwa aku hidup karena iman, karena percaya bahwa Tuhan yang memberkatiku. Aku melakukan itu adalah tindakan syukurku bahwa aku mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu. Maka perhatikan Bapak Ibu, selalulah di sini letak kegagalan. Ya, seberapa rohani pun Anda kelihatan, kalau sudah dites begini, ya. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan saudara jatuh dalam hal itu, menjual nama Tuhan, ya karena nggak teruji. Jadi mari saudara, kalau saudara masih mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita membangun pekerjaan Tuhan di mana Anda dijemaatkan. Nyatakan ucapan syukurmu. Saya kira inilah yang saya perlu sampaikan kepada kita malam ini. Saya tidak perpanjang, ya karena saya cukup panjang juga bicara ini. Ya biasanya memang saya sengaja singkatkan. Ya, mari
saya menjemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi seperti Maria, seperti wanita. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Saudara, saya mengajak kita berdoa. Katakanlah dengan Tuhan, supaya saudara bangun hidupmu di dalam Tuhan. Berapa hebat, seberapa sukses engkau sekarang, itu anugerah Tuhan bagimu hari ini. Dan Dia mau memang memberkati saudara dan saya. Tapi Ia mau juga supaya saudara kasihmu itu jangan berubah. Demikian pun saudara mungkin sedang mengalami himpitan, sedang kesulitan. Ambillah momen ini Tuhan, angkat hidupku. Biarlah aku tetap melekat dengan Engkau, tidak melupakan kebaikan-Mu. Agar Tuhan memberikan aku kemampuan untuk meraih apa yang kuperlukan dalam hidupku. Saudara boleh berkata itu. Tapi bagi saudara yang sampai hari ini sudah cukup baik hidupmu, diberkati engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati pasanganmu yang mengasihimu, yang setia kepadamu, yang mencintai engkau sepenuh hati, dan engkau bangga dengan itu. Itu adalah anugerah Tuhan bagimu. Syukuri. Dengan berpaut engkau dengan Tuhan, saudara, berpaut dengan Tuhan, itu adalah karya Tuhan dalam hidup saudara. Tapi banyak orang tidak mengenal, tidak tahu. Asa mengerti, Tuhan memberi dia keamanan. Tidak ada raja-raja lain
yang berperang datang kepadanya. Bahkan sebenarnya 41 tahun dia boleh meraih keamanan, kedamaian ketika ia mengandalkan Tuhan. Tapi di penghujungnya Bapak Ibu, walaupun ia tidak menyimpang daripada ketika dia sakit, ia pun tidak cari Tuhan. Ia hanya minta tabib-tabib yang menyembuhkan. Ternyata saudara, orang yang sakit pun, walaupun ada dokter, ada obat, saudara jangan pernah lupa tidak berdoa dengan Tuhan. Dia mau supaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan mau menyembuhkan Asa sebenarnya. Tapi dalam firman Allah itu dituliskan, ia tidak mencari Tuhan. Malam ini, saudara, jikalau kau mau melihat hidupmu terpelihara, jangan tinggalkan mezbahmu dengan Tuhan. Berpautlah, bersyukurlah dengan apa yang sedang kau terima. Dan percaya Tuhan boleh promosikan engkau. Tuhan boleh tambahi itu dalam hidupmu. Sekiranya engkau punya hati yang siap, Ia boleh tambahi itu sekiranya engkau mau. Ia mau hanya hatimu dulu yang betul. Karena ketika hatimu belum betul, berkat Tuhan itu boleh menghancurkan hidup saudara. Berkat itu bukan membuat engkau makin mengasihi Tuhan, justru mungkin engkau menjauh, bahkan mungkin engkau tidak setia dengan pasanganmu dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika engkau makin mengasihi dia, dia tidak sulit untuk menambahi berkatnya dalam hidup saudara. Malam ini Roh Kudus buka hati anak-anak, buka pikiran anak-anak, supaya mereka melihat betapa baik dan luar biasanya engkau, betapa dalam dan lebar dan luas kasih-Mu. Berkati anak-anak-Mu, para pasangan suami istri. Berkatilah mereka supaya mereka melihat bahwa Tuhan telah memberkati mereka, ya Allah. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami semua, agar kami tetap sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Dan di dalam nama Yesus, kami semua telah diberkati oleh firman Allah. Dan sama-sama kita yang diberkati firman Tuhan berkata, amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan pada worship leader. Haleluya, puji Tuhan, kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh gembala kita. Dan saat ini kita mempersiapkan untuk persembahan kita malam ini. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan secara online, boleh melihat nomor account yang ada di screen Anda. Dan yang memberikan secara cash, boleh nanti mengantarkannya ke gereja. Oke, sambil kita mempersiapkan semuanya, mari kita sama-sama berdoa buat persembahan ini. Rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah pun memberkati dan memelihara kami sampai saat ini. Kami dalam keadaan baik dan dipelihara oleh Engkau. Bahkan juga di malam ini kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan, yaitu berkat-berkat-Mu atas kami. Biarlah melalui persembahan ini, kehidupan kami Tuhan akan terus belajar, mengakui dan menyadari bahwa segala yang baik dan berkat itu datang dari Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat ini Tuhan, persembahan ini kami tabur dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan yang telah pun memberkati kami. Dan kami mempercayai berkat Tuhan akan Tuhan terus tambahkan di dalam setiap kehidupan kami. Rumah tangga, pernikahan, bisnis, usaha, persekolahan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Sama kita berkata, amin, amin.
tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Mari sambil kita lambaikan tangan kita. Amin. Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan warta dari gereja untuk minggu ini. Firman Tuhan berkata, bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Shalom jemaat Tuhan terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah bersama. Walaupun secara online, saya percaya hadiratnya nyata bagi kita dimanapun kita berada saat ini. Di kesempatan ini, saya ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami. Kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat bergabung. Doa kami, kita akan terus mengalami pertumbuhan iman di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Untuk pertumbuhan kerohanian kita, kami menghimbau Anda semua untuk senantiasa mengikuti aktiviti gereja yang ada. Dan berikut adalah informasi aktiviti gereja yang akan berlangsung selama sepekan ke depan. Kami kembali bawakan informasi gereja pada bulan ini, di mana semua aktiviti gereja kita untuk saat ini akan berjalan secara online, baik itu ibadah raya minggu pagi dan malam, ibadah sekolah minggu, FN jemaat, rumah doa, dan doa puasa. Untuk jemaat Tuhan yang terkasih, kini saudara dapat mengakses video-video ibadah gereja kita di channel YouTube gereja, yaitu CLE BM Bintulu, dan sila subscribe dan tekan tanda notifikasinya supaya Anda dapat pemberitahuan di saat ada video ibadah terbaru daripada kami. Anda juga boleh share dan bagikan kepada orang lain supaya pelayanan gereja kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah akan datang pertolongan. Tetap kuat dan tetap semangat. Sekian warta gereja minggu ini. Jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Kita akan akhiri, Bapak Ibu. Mari saya jemput kita semua bagi berdiri. Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan bersama ibadah dengan kami pada malam ini. Tuhan memberkati saudara, menolong saudara. Bahkan besok pagi, apa yang kau lakukan Tuhan membuat kau berhasil. Tuhan menjaga engkau, memelihara hidupmu. Bahkan Tuhan membawa engkau naik dan naik dan naik dalam nama Yesus. Aku berdoa, anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, diberkatilah engkau sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Diberkatilah saudara, ditolong dipimpinlah saudara. Demikian pun aku berdoa buat seluruh anak-anak-Mu jemaat yang sudah membawa persembahan kepada Tuhan, baik melalui persembahan online dan juga cash. Tuhan memelihara, memberkati keuanganmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kesehatanmu,
memberkati seluruh keberadaanmu. Biarlah hidupmu tetap terpelihara. Baik yang para studi, yang belajar, Tuhan juga memberkati studimu, bahkan meneruskan persekolahanmu. Biarlah terus Tuhan membuat karirmu, masa depanmu yang penuh harapan. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari sorga turun ke atas hidup saudara dari malam ini sampai kedatangan kedua kalinya, mencurahkannya ke atas kehidupanmu, dan dia menyinarkan wajahnya dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Dan sama-sama kita yang telah diberkati berkata dengan saya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat jumpa minggu hadapan.